Ini kan ya saldo sekarang 4000. Simpan. Oke. Nah, saldo menjadi 104. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengkodean untuk pembuatan aplikasi tabungan siswa. Pertama, kita akan membuat pengkodean yaitu untuk formulir setoran. Kita masuk ke developer, Visual Basic, kemudian kita masuk ke setoran. Pertama, ketika setoran ini kita aktifkan seperti ini, maka di sini akan muncul nama ya. Kita menambahkan nama dulu di sini. Caranya bagaimana? Kita masuk ke bagian yang kosong, klik 2 kali. Kemudian ini kita rubah menjadi inisialis. Oke, jadi di sini adalah private sub user form inisialis. Jadi yang klik ini kita hapus saja karena tidak dipakai. Yang kita pakai adalah yang inisialis ya. Sekarang kita akan menentukan yang akan kita masukkan itu apa di bagian ini ya, di bagian nama ini. Jadi kita akan memasukkan data yang ada di sheet recap, yaitu data dari kolom A baris yang kedua sampai baris yang ke-6, atau kita tambah baris yang ke-7 ya, tambah satu nama lagi yaitu nama baru tambahan ya, biar penuh. Nah, karena kita sudah tahu yang kita masukkan itu apa, kita masuk lagi ke sini inisialis. Jadi kita deklarasikan dulu, dim itu deklarasi sebuah baris ya, baris s integer, itu sebuah angka. Kemudian for baris, yaitu untuk barisnya yaitu angka 2. Kenapa angka 2? Jadi di sini angka 2. Jadi Andi ini ya, nama pertama ini dia berada di baris yang kedua. Makanya di sini adalah baris sama dengan 2. Jadi baris kedua sampai dengan itu ya, itu sampai dengan berapa di sini? Baris yang ke-7 di sini ya, baris yang ke-7. Oke, jadi untuk barisnya yaitu 2 sampai 7. Lalu setelah ini apa yang akan kita laksanakan, yaitu mengisi ini ya. Ini belum bisa berjalan karena belum selesai pengkodeannya. Nah, jadi nanti ya ini masih belum selesai ya, jadi masih error. For sekarang yang mau kita isi adalah ini nama ya, yaitu nama ini di sini name-nya adalah combo box 1. Jadi kita copy combo box 1. Oke. Ya, setelah ini kita masukkan di sini, lalu add item. Jadi combo box 1 itu add item, tambahkan item. Item apa yang ditambahkan? Yaitu item yang ada di sheet recap. Jadi sheet recap itu ya ada di sheet 3 ya, sheet 3 dot cells. Nah, ini selnya itu penulisannya dari baris, koma, kolom. Jadi baris dulu. Barisnya kita jangan ditulis angka seperti ini, tapi kita tulis aja yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu di sini adalah baris ya. Jadi baris, koma 1. Koma 1 itu maksudnya baris yang pertama. Nah, ini kalau A itu berarti 1, kalau B itu berarti 2. Ya, jadi pada baris ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, kolom yang pertama. Kemudian dot value. Setelah itu next i. Jadi ini penjelasannya adalah kita mendeklarasikan sebuah baris sebagai angka, kemudian isi baris itu adalah angka 2 sampai angka 7. Yang ini merujuk pada ini ya, baris yang kedua sampai baris yang ke-7. Kemudian combo box 1 ini adalah nama. Nih, perhatikan namanya adalah combo box 1 kan. Jadi combo box 1 ini adalah nama, add item itu tambahkan item. Di dalam combo box nama tadi tambahkan item. Itemnya apa yang ditambahkan? Yaitu item yang ada di sheet 3, yaitu recap ini. Cell, yaitu sel yang baris kedua. Kemudian kolomnya kolom yang pertama. Itu maksudnya ya. Kemudian
Setelah ini ditulis selesai, maka di sini next i, maaf ya, bukan next i ya, next baris. Oke, next baris. Maksudnya apa next baris? Setelah yang baris kedua ditulis, maka baris yang ketiga dan seterusnya sampai dengan baris yang terakhir. Maka ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, namanya sudah terinput di sini. Oke ya, paham ya? Lalu kita masuk ke setoran. Jadi penarikan. Ya kan? Jadi kita cukup copy paste aja yang ada di penarikan tadi. Nah, ini kita copy biar lebih cepat karena sama nanti isinya kan. Kita masuk setoran, di sini kedua kali, jangan lupa ini ganti inisialis dulu. Lalu kita paste di sini. Dan ini kita hapus karena nggak dipakai. Oke, kita keluarkan dulu. Kita masuk ke menu home, kita cek setoran, namanya sudah ada di sini. Penarikan, namanya sudah ada di sini. Oke ya. Sekarang kita masuk lagi ke Visual Basic-nya. Kita akan mengisi tombol simpan ya. Tombol simpan yang akan kita kerjakan sekarang. Sekarang kita akan mendeklarasikan sebuah baris kosong dim. Saya gunakan baris lagi aja. S integer. Namun di sini karena saya akan mencari baris yang masih kosong, maka di sini berbeda ya. Kalau di sini langsung for karena ini sudah jelas barisnya. Sudah kita ketahui baris 2 sampai 7. Sedangkan yang di sini karena penulisannya kan dia akan berubah-berubah terus. Jadi misalnya pertama akan di baris yang kedua. Nanti setelah ini diisi akan masuk ke baris yang ketiga. Dan seterusnya ya. Dia selalu mencari baris yang masih kosong, sehingga penulisan rumusnya pun berbeda. Sedangkan yang ini tadi barisnya sudah kita ketahui sebelumnya, baris 2 dan baris sampai baris 7. Kemudian kita tentukan baris sama dengan acuan kita, yaitu sekarang kita mau menulisnya di mana. Kita nulisnya yaitu di transaksi ya, maka kita masuk ke sheet transaksi. Sama dengan sheet transaksi itu ada pada sheet ini, sheet yang kedua ya. Kemudian sales buka kurung rows count koma 1 dot n xl up dot offset 1,1 dot row. Jadi jangan bingung dulu, akan saya jelaskan ya. Baris itu dia adalah sebuah angka. Nah, angka itu yaitu angka yang ada di sheet 2. Sheet 2 itu yaitu transaksi ya. Kemudian selnya itu belum diketahui, yaitu pada kolom yang pertama. Nih, kolom yang pertama yaitu di kolom A. Kemudian n-nya ini, n itu berakhirnya di mana? Di sini adalah keterangan XL up, jadi berakhirnya dia itu di sini. Bagian terakhir yang ada tulisan, berarti di sini di nomor 1. Kalau di sini ada tulisan, itu berarti dia ada di sini, berarti di nomor 11 ya, di baris yang ke-11. Itu maksudnya yang SL up. Namun kita kan tidak mungkin menulis di bagian yang sudah ada tulisannya ya. Misalnya di sini kan berarti dia akan terakhirnya di sini. Kita kan maunya nulisnya di bawahnya, bukan di tempat yang ada tulisannya kan gitu, di bawahnya. Sehingga di sini ada tambahan lagi offset. Ini untuk menggeser ya, offset itu digeser satu langkah ke bawah, 1,1 ya. Jadi satu baris pada kolom ke 1 dot row. Nah gitu. Dot row ini adalah untuk menentukan itu sebuah baris yang keberapa itu. Nah, dot row. Seperti itu. Kemudian setelah ditemukan barisnya ya, jadi di sini baris kosongnya yaitu ada di baris yang keempat kalau seperti ini ya. Tapi kalau ini kita hapus, berarti baris kosongnya ada di baris yang kedua.
Setelah seperti ini, kita akan isi. Yang kita isi adalah sheet 2 ya. Sheet 2 itu adalah transaksi ya, sheet transaksi dot cell. Selnya kita ganti untuk barisnya ya, barisnya kita ganti dengan ini yang sudah kita set sebelumnya ya, baris koma. Kolom yang pertama itu kolom A, dot value sama dengan, nah untuk baris yang pertama itu diisi dengan apa? Diisi dengan tanggal. Jadi tanggal sama dengan date. Oke, ini kita copy saja biar cepat. Sampai 4 kali ya. Jadi di sini kita ganti dulu kolom yang kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Oke, ini kan isinya date semua, kita rubah. Kolom yang kedua yaitu isinya adalah jenis transaksi. Berarti ini jenis transaksinya adalah tadi kita ini mengisi formulir penarikan ya. Jadi sini adalah penarikan. Oke. Kemudian di sini yang ketiga nama. Nah, nama ini berarti dia ngambil dari sini. Oke ya. Ini namanya adalah combo box 1 kan. Oke, di sini ada berarti combo box 1, bisa kita copy saja biar mudah. Copy, tambahi dot value jangan lupa. Kemudian yang terakhir teks 4 itu yaitu adalah jumlah, berarti jumlah ngambil dari sini ini. Nah, ini namanya adalah combo box 1, kita copy juga. Nah seperti ini. Sekarang kita tes, kita keluar, kembali ke home. Penarikan ya, penarikan Andi, nilainya misalnya 1000, simpan. Nah ini nggak ada perubahan ya, tapi kita cek dulu di sini. Di sini ada penarikan Andi 1000. Dan di sini dia terbaca sebagai teks. Seharusnya ini bukan teks tapi number ya. Sehingga di sini perlu kita edit kembali di Visual Basic-nya. Nah, di sini adalah dot value, kurang ya dia. Dot value. Maka nanti tidak terbaca sebagai teks lagi. Oke. Kita cek kembali ke sini, ke home, penarikan, Tiara 5000, kita simpan. Nah seperti ini kita nggak tahu ini apakah sudah selesai apa belum penulisannya, sukses apa enggak kan nggak tahu kita ya. Jadi untuk mengetahui ini penulisannya selesai apa belum, kita kasih peringatan. Jadi kalau udah selesai maka ada pesan di sini sukses gitu ya. Kemudian kolom-kolom ini akan dikosongkan sehingga kita tidak takut salah gitu kan. Kita cek di sini udah masuk Tiara 2 kali kan, karena saya ngertinya 2 kali tadi. Jadi setelah ini ditulis maka akan ada pesan MSG box ya, message box. Pesannya adalah sukses. Nah, setelah muncul pesan sukses maka kolom-kolomnya tadi akan dikosongkan. Jadi combo box satunya akan dikosongkan. Kita copy. Nah di sini sama dengan kosong, langsung itu petik 2 kali itu kosong. Kemudian text box-nya ini juga akan dikosongkan. Nah, sama dengan kosong. Lalu setelah itu combo box satunya itu akan diaktifkan atau kursornya akan berada di combo box 1, yaitu combo box 1 dot set focus. Ini selesai. Kita keluar, kita tes kembali penarikan Putri 5000, simpan. Nah sukses. Oke, ini kosong, kursornya ada di nama. Ini pasti sudah masuk nih kan, Putri udah masuk. Sekarang tinggal, nah di sini kan tadi masih teks ya, ini nggak bisa dioperasikan. Ini kita hapus aja dulu. Kita masuk kembali ke Visual Basic-nya.
Sekarang kita akan masuk ke setoran. Tadi kan penarikan ya sudah. Nah, karena setoran itu isinya itu sama dengan penarikan, maka kita bisa copy paste. Jadi penarikan bergak kelamaan ya. Ini isinya kita copy saja. Copy. Kita masuk ke setoran, simpan, kita paste di sini. Nah, lalu yang kita rubah apa? Cukup satu yang kita rubah, yaitu ini, penarikan kita rubah dengan setoran. Cukup seperti itu. Oke. Selesai ya. Selanjutnya kita akan uji coba setoran Andi 5000, simpan, sukses. Oke. Penarikan, jadi Andi udah punya ya, Andi 1000, simpan, sukses. Kemudian kita cek Andi setor 5000, kemudian Andi penarikan juga 1000 di sini. Nah, di sini akan kita setting kembali ya. Untuk tanggalnya saya buat untuk rata tengah. Kemudian untuk ini countingnya saya akan buat menjadi formatnya menjadi counting ya. Nah, ini. Lalu kita masuk ke rekap. Nah, rekap kan belum terisi. Jadi Andi itu setorannya berapa, penarikannya berapa, saldonya berapa. Sekarang akan kita isi menggunakan formula Excel. Di sini saya akan memanfaatkan formula sum if. Ya, sum if itu formula dengan dua kriteria, yaitu dia berada di match, coba ya, sum if. Ya, sum if yang menggunakan S. Jadi yang dua kriteria. Oke. Sum rank ya, sum ranknya kita masukkan ke transaksi. Nah, yang akan dihitung yang mana ini kan ya. Ini kita blok sampai bawah, kemudian kita tekan F4 untuk mengunci. Kemudian kriterianya, kriteria range ya, kriteria rangenya kita masih di transaksi lagi. Itu kriteria rangenya adalah yang pertama ini, jenis transaksi ya. Kita sampai blok sampai bawah juga, tekan F4 lagi. Kemudian kriteria satunya yaitu ada di rekap, yaitu setoran ya, kita kunci juga F4. Lalu kriteria range 2, range 2 nya ada di transaksi lagi ya. Yang ada range itu pasti di transaksi tempatnya, yaitu nama kan. Nah, dari sini kita blok sampai selesai, kita kunci lagi dengan tombol F4. Lalu kriterianya itu ada di rekap, yaitu nama. Nah, untuk yang nama ini tidak saya kunci karena nanti akan saya copy sehingga dia akan mengikuti posisi barisnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini akan formatnya saya rubah dulu menjadi format number counting. Cukup seperti ini. Oh, ini dolarnya saya buang, tidak suka menggunakan dolar. Udah non ya. Oke. Lalu ini bisa kita copy sampai sini, paste. Penarikan pun sama caranya, yaitu dengan formula match and string. Kita cari yang sum if. Nih, sumberangnya misalnya transaksi ini ya, kita blok sampai bawah, kemudian F4. Lalu kriterianya kita masuk ke, karena dia masih rank ya, rank masih di transaksi, berarti kriterianya yang pertama jenis, F4 lagi, kemudian kriterianya kan tidak ada rank makanya dia di transaksi, yaitu ini penarikan ya, F4. Kemudian kriteria range 2, kriteria range 2 nya ada di transaksi lagi, kita pakai nama, kriteria 2 nya pakai nama. Kemudian F4 lagi, kriterianya yaitu nama yang ada di rekap ini ya.
yang di A2, set A2. Ini set A2 nya enggak saya kunci ya, karena nanti akan mengikuti. Oke, kotak copy, paste, selesai. Lalu saldonya sama dengan setoran dikurangi dengan penarikan. Kita copy lagi, paste. Sudah seperti ini, tampilannya akan saya rubah dulu biar lebih menarik. Oke. Lalu kita masuk ke home. Nah, di home sini belum diisi ya. Ini masih manual tadi. Sekarang jumlah siswanya sama dengan count-a, buka kurung, kita masuk ke rekap. Ini jumlah siswanya kita blok. 6 sama dengan setorannya adalah masuk ke rekap. Maaf ya, setoran sama dengan sum ya, jumlah yang di sini. Nah, ini kita blok. Kemudian di sini penarikan sama dengan sum transaksi, rekap ya, penarikan. Saldo pun sama. Oh, saldo belum ada di sini. Jadi saya ganti saldo sama dengan sum saldo. Oke, kemudian ini saya hapus. Untuk admin ini saya buat manual. Ini akan saya buat sama, ukurannya 18. Rata tengah dia nggak mau karena di counting ya, jadi akan saya buat menjadi currency biar bisa dibuat di tengah. Nah, seperti itu. Oke, ya selesai aplikasinya. Sekarang ini akan saya rapikan lagi. Untuk garis-garis ini akan saya hilangkan dari view, kemudian grids. Nah, ini akan lebih menarik. Kemudian ini sel-sel yang masih kosong, kolomnya akan saya buang juga, saya head. Kemudian nah di sini juga ya, sisanya ini akan saya hide juga. Nah, jadi hanya tampilan seperti ini. Ini sudah selesai pembuatannya. Sekarang kita akan uji coba dulu. Pastikan desain mode-nya tidak aktif. Setoran Tiara 100.000. Kita perhatikan ya, saldo sekarang 4.000. Simpan. Oke. Nah, saldo menjadi 104. Tiara coba kita cek ya di rekap. Tiara tabungannya adalah 100, saldonya adalah 100.000. Terima kasih, demikian aplikasi ini kita buat bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file ini, bisa di-download secara gratis. Linknya ada di dalam kolom deskripsi. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.